Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul kiamah nanti. Nah, pemirsa, Rasulullah bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu mulia bulan Ramadan ini, sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, membuka pintu surga dan juga menutup pintu neraka. Bahkan di hadis tadi juga disampaikan bahwa setan-setan pun dibelenggu di bulan Ramadan. Maka dari itu, secara logika, sudah tidak ada lagi yang mengganggu manusia di bulan Ramadan. Tapi apakah benar penafsiran hadis tersebut? Nah, kita akan membahas bersama Kiai Haji Abdul Aziz, pengasuh Pondok Pesantren Al-Munir, Pangkat Tegalrejo, Magelang. Selama 30 menit ke depan bersama saya Brian Kusumajati dalam Kalam Ramadan. Baik pemirsa, sekarang telah hadir bersama saya, tentunya di studio, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, pengasuh Pondok Pesantren Al-Munir, Pangkat Tegalrejo, Magelang. Sebelumnya mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah, selalu sehat walafiat. Alhamdulillah, selalu sehat karena memang itu yang diharapkan semuanya tentunya Pak Kiai ya. Yeah. Semoga kita semua juga diberi kesehatan selalu. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi dibahas di awal nih Pak Kiai, berkaitan dengan hadis, jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, menurut tanggapan Pak Kiai seperti apa nih? Alhamdulillah. Terkait dengan riwayat hadis yang ditanyakan Mas Brian tadi, riwayat hadis sahih, teksnya hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Ada beberapa riwayat hadis ini. Di Bukhari disebutkan, Imam Muslim menyebutkan, Imam Tirmidzi menyebutkan. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan limpahan anugerah kebaikan kepada umat muslim, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar memanfaatkan anugerah Ramadan itu untuk kebaikan. Di situ dikatakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ada yang mengatakan dibuka pintu surga itu benar-benar surganya dibuka pintunya. Ini makna yang hakiki. Tetapi ada yang memaknai bahwasanya futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga itu karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk umat ini berbuat kebaikan. Ada di sana di Ramadan, ada puasa Ramadan. Ada keutamaan qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Ada keutamaan memperbanyak membaca Al-Quran. Ada keutamaan bersedekah. Ada beberapa ibadah-ibadah kebaikan yang semuanya muaranya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang menegaskan arti dari hadis futihat abwabul jannah. Jadi secara hakiki dibukanya pintu surga itu memang artinya pintu surga dibuka, tapi ada makna lain yang memang banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan, seperti itu Kiai ya. Jadi kurang lebih seperti itu pemirsa, obrolan kita sudah semakin menarik. Untuk di sini juga diterangkan di dalam hadis itu pintu-pintu neraka ditutup. Nah, mungkin bisa dijelaskan maknanya seperti apa kira-kira Pak Kiai? Ya.
terusannya hadis kan tadi, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar. Ada riwayat lain wa huliqat abwabu jahannam. Ditutupnya pintu neraka. Sama dengan tadi, ada yang memahami itu hakikatnya memang begitu, pintu neraka tertutup. Tetapi ada yang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada umat ini ketika pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Artinya sebenarnya ketika umat ini disibukkan dengan kebaikan, dengan puasa, disibukkan dengan baca Al-Quran, iktikaf di masjid, tidak ada peluang dia keluar-keluar untuk kegiatan hal yang tidak ada manfaatkan, kegiatan aktivitas yang tidak ada manfaatnya dan bisa jadi menjurus kepada maksiat. Jadi orang itu kalau sudah disibukkan dengan sesuatu hal ternyata hal itu baik, menutup keadaan dia untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan bahkan hal itu berpeluang kepada dosa dan maksiat. Jadi arti ditutup pintu neraka itu adalah memang sudah tidak ada potensi untuk bertindak perilaku yang buruk seperti itu ya Pak Kiai ya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu di segmen ini pemirsa, sudah cukup menarik obrolan kita di episode kali ini. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, muncul pertanyaan, lantas kenapa nih ketika bulan Ramadan masih ada saja hal-hal buruk yang terjadi atau perilaku maksiat dari manusia di bulan Ramadan, padahal tadi di hadis juga disampaikan bahwa setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Nah, nantikan jawabannya, jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan. Kembali lagi di Kalam Ramadan pemirsa, masih bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita untuk episode kali ini Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Nah, seperti tadi yang disampaikan Pak Kiai di awal, kemudian muncul pertanyaan, kenapa nih Pak Kiai kok di bulan Ramadan itu kok masih ada saja manusia yang mungkin bertindak maksiat gitu. Padahal tadi di hadis dijelaskan bahwa setan-setan ini telah dibelenggu. Nah, kira-kira seperti apa Pak Kiai? Ya, terima kasih Mas Brian. Ini menarik sekali karena di awal Ramadan, hadis itu dari awal Ramadan itu pintu surga sudah dibuka. Pintu neraka sudah ditutup. Huliqat abwabu jahannam. Kemudian tidak hanya pintu neraka yang ditutup, setan pun wasul silatis syayatin, setan dibelenggu. Di riwayat yang lain wasufidas syayatin, setan itu dirantai. Ini menjadi hal yang menarik. Nah, ketika kita melihat kehidupan di masyarakat kita, di Ramadan pun masih ada, angka kriminalitas masih ada. Itu bukti gambaran ada maksiat, masih ada. Tidak kita kemudian menuduh seseorang melakukan maksiat, tetapi angka kriminalitas di bulan Ramadan masih ada. Bahkan mungkin di akhir Ramadan ada peningkatan menjelang Idul Fitri. Ini hal yang menarik. Para ulama sudah memberi gambaran terhadap itu. Sudah ada pertanyaan seperti itu. Jawaban para ulama, kita sadari betul bahwasanya maksiat atau perilaku kejahatan itu tidak murni dari godaan setan saja. Manusia itu punya nafsu. Ada an-nafsu al-ammarah bisu. Manusia punya nafsu yang selalu mendorong untuk perkara-perkara yang tidak baik. Pertama, jadi bisa jadi setan sudah tidak berdaya, tetapi nafsunya orang itu masih ada. Yang kedua, al-adah al-qobiyah, kebiasaan yang buruk. Sebelum Ramadan, orang menjadi soleh hanya selama 1 bulan. Tanpa persiapan, sementara selama 11 bulan sebelumnya itu dia lepas dari
apa dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya, belum tentu dia bisa. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang ini potensi maksiat dan belum bisa ditinggalkan. Ada mungkin keadaan masyarakat. Ada juga pengaruh. Jadi Mas Brian bisa bayangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan kebebasan selama 12 bulan. Di situ semuanya mempengaruhi manusia. Hanya di bulan Ramadan setan dibelenggu. Kira-kira pengaruh setan selama 11 bulan itu masih ada enggak? Lebih kalah dengan nafsunya nampaknya. Makanya para ulama dulu itu menyambut Ramadan itu tidak serta-merta tanggal 1 Ramadan enggak. Mereka mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Sya'ban, baru Ramadan. Di bulan Rajab sudah mempersiapkan puasa. Hari pertama ada yang sampai 10 hari. Di bulan Sya'ban ada yang puasa. Baru Ramadan. Jadi sudah ada pengkondisian. Ada pemanasan. Jadi ketika Ramadan benar-benar kan mendapatkan berkah Ramadan. Benar-benar minim sekali maksiat yang dia lakukan. Gambarannya begitu. Ya, baik. Jadi pemirsa seperti itu kurang lebih mengenai hadis tadi ya. Bukan berarti terus manusia mungkin ada yang berbuat maksiat terus malah menyalahkan setan yang sudah dibelenggu. Nah, ya Pak Kiai, kalau kita melihat fenomena sekarang ini kan mungkin banyak remaja, mungkin tidak hanya remaja saja yang ketika bulan Ramadan itu juga ibaratnya terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan hal-hal buruk atau kemaksiatan, terutama saat ini sesuai dengan perkembangan zaman dari gadget mungkin atau media sosial itu juga banyak mempengaruhi anak-anak kaum muda zaman sekarang. Nah, itu seperti apa tanggapan Kiai berkaitan dengan hal itu? Kalau saya melihat justru kita ini punya banyak pilihan. Dengan gadget yang ada, fasilitas informasi yang marak kita dapat, jangan selalu memandang bahwasanya gadget itu negatif. Media sosial negatif tidak. Artinya untuk bisa memaksimalkan anugerah Ramadan ini sehingga kita benar-benar mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik, menambah pahala, mencari ridho Allah, lebih mudah. Mau ngaji lewat gadget juga bisa. Ada banyak channel-channel yang luar biasa. Di sini kita punya channel Gus Yusuf, gambaran luar biasa. Sebentar ngaji kita bisa masuk. Jadi sebenarnya tinggal kita memanfaatkannya. Memanfaatkannya. Mau sedekah lewat aplikasi juga bisa. Betul. Kalau mau kayak orang dulu ya iktikaf di masjid. Nggak usah pegang HP, nggak bisa macam-macam. Iktikaf di masjid. Tapi artinya keberadaan kita dengan keadaan yang seperti ini, dengan kemudahan-kemudahan yang ada ini, sebenarnya justru bisa menjadikan kita lebih maksimal menuju Ramadan yang berkah, menuju Ramadan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Jadi mungkin memang kita jangan menyalahkan gadgetnya ya Pak Kiai. Bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang positif. Toh sekarang juga mungkin seperti mushaf digital juga ada, bisa kita akses lewat gadget juga, seperti itu kurang lebih. Nah, semakin menarik saja dan semoga bisa menambah wawasan pemirsa. Tapi jangan kemana-mana karena nanti kita akan kembali lagi setelah ini, tetap di Kalam Ramadan. Ya, pemirsa masih bersama kami di Kalam Ramadan. Dan tidak terasa ternyata kita sudah sampai di segmen ketiga atau segmen terakhir. Nah, ini saatnya kita
mungkin mendengarkan statement terakhir dari Pak Kiai berkaitan dengan tema kita pada episode kali ini Pak Kiai. Bagaimana supaya kita itu bisa melakukan segala sesuatu agar nilai ibadahnya tuh bertambah di bulan suci ini dan tidak terlena dengan statement tadi itu berkaitan dengan hadis tadi dikatakan bahwa setan dibelenggu terus kita jadi seenaknya dan seterusnya. Bagaimana Pak Kiai? Silakan. Iya, terima kasih Mas Brian. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan Ramadan ini benar-benar sampai ke hati kita, mendorong hati kita untuk kemudian benar-benar bisa memanfaatkan diri untuk selalu dekat dengan Allah, bertakarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memberi nilai kelebihan, khosais, keistimewaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Salah satunya dengan berkah Ramadan. Yang di situ ada banyak ibadah, yang di situ ada banyak kebaikan yang pahalanya luar biasa. Yang hampir semua orang ketika Ramadan ingin menjadi baik, Mas Brian. Semua orang ingin menjadi baik. Dan untuk menjadi baik di bulan Ramadan seakan-akan umat ini mudah sekali. Karena tadi hadis-hadis tadi. Jadi di riwayat hadis yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada malam bulan Ramadan ini melihat umatnya, melihat umat Nabi Muhammad SAW dengan pandangan rahmat. Yang umat yang dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan diampuni dosanya. Makanya persiapkan diri kita ketika Ramadan ini jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Orang dulu dari Rajab, dari Sya'ban. Paling tidak kita malam pertama bulan Ramadan ini benar-benar memposisikan diri, menyiapkan hati kita sepenuhnya untuk benar-benar di Ramadan itu untuk kebaikan. Karena di malam pertama kalau kita dapat nadhroh, dapat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimudahkan untuk menempuh hari-hari berikutnya, malam-malam berikutnya untuk kebaikan. Mempersiapkan dengan sepenuh hati, dengan kejernihan hati, kita itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 12 bulan ini ada bulan yang mulia. Gunakan itu, tidak lama, hanya 1 bulan. Jadi seperti itu pemirsa. Semoga kita semua tentunya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik tentunya Pak Kiai ya. Nah, tidak terasa pemirsa sudah 30 menit bersama Kiai Haji Abdul Aziz, pengasuh Pondok Pesantren Al-Munir Pangkat Tegalrejo, Magelang. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menonton tayangan atau program Kalam Ramadan yang semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Brian Kusumajati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.